Selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Topik kita hari ini adalah menjadi Kristen outside the box. Maksudnya apa, saudara? Beberapa di antara kita mungkin tahu apa artinya outside the box. Secara khusus thinking atau berpikir di luar daripada kotak kita. Saudara, hal ini digambarkan dengan suatu teka-teki di mana ada 9 titik dalam suatu kotak dan diminta kita dari 9 titik ini kita harus membuat 4 garis lurus yang menghubungkan 9 titik ini. Saudara coba 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin lebih daripada 4 ya untuk menghubungkan hal ini. Namun saudara, penyelesaiannya ternyata kita harus berpikir di luar dari box ini. Untuk dapat menghubungkan 9 titik dengan hanya 4 garis lurus, kita perlu melihat kotak ini di luarnya. Inilah gambarannya, saudara. Dan 4 garis lurus ini dapat menghubungkan 4 titik atau 9 titik di dalam kotak ini. Saudara, di dalam banyak perusahaan mencoba untuk membangun sikap kreativitas daripada karyawannya dengan mengajar untuk berpikir di luar kotak itu. Dan banyak ide-ide yang baru non-tradisional yang muncul. Ada satu gereja di Amerika Serikat. Gereja ini mengalami satu renovasi gedungnya sehingga gedungnya tidak dapat lagi dipakai beribadah. Dan bagaimana mereka harus beribadah? Bukankah setiap hari minggu mereka harus datang ke gereja beribadah bersama-sama? Saudara, gereja ini memutuskan selama renovasi itu tidak ada ibadah hari Minggu. Sesuatu yang di luar kotak kita, bukan? Biasanya kita mencari gedung pengganti, tetapi gereja ini meliburkan selama beberapa bulan. Sedangkan untuk itu mereka menggantikan kegiatannya dengan melakukan pertemuan-pertemuan informal di luar gereja, di kafe, di pub, di bioskop, di rumah-rumah pribadi. Dan ini membuat apa? Mereka bertemu dengan banyak orang yang tidak pernah ke gereja. Pada waktu renovasi selesai, mereka kembali lagi melakukan ibadah hari Minggu. Jumlahnya, saudara, tidak berkurang. Tapi kegiatan gereja itu bertambah karena mereka sekarang ada kegiatan di luar gereja, yakni kelompok-kelompok kecil, informal, dan kelompok-kelompok ini menjangkau banyak orang-orang di luar gereja. Saudara, bagaimana dengan pertumbuhan rohani kita? Khususnya, saudara, untuk kita orang Kristen bertumbuh dalam rohani kita menggunakan thinking outside the box. Saya percaya, saudara, sebagian besar dari kita menjadi Kristen sejak kecil. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita terima dari pendeta kita sejak kecil, demikian juga dari orang tua kita atau juga dari guru-guru agama Kristen. Dan semuanya ini, saudara, sudah menjadi apa? Menjadi kebenaran bagi diri kita. Sudah menjadi milik kita. Kalau kita ada tantangan atau ada argumen terhadap apa yang kita anggap benar, kita mulai tidak nyaman dan kita merasakan wah, kita ini diserang. Saudara, Paulus, saudara, berbicara mengenai kebenaran yang kita timbulkan dari diri sendiri. Di Roma 10 ayat 3, dia menuliskan kepada jemaat di Roma, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Nah, saudara, Paulus mengatakan orang Yahudi itu percaya perjanjian lama, mengharapkan Mesias,
Dan ketika Yesus datang, Yesus diterima, tetapi Yesus bukanlah membawa seluruh kebenaran. Artinya, Yesus perlu ditambah lagi dengan melakukan hukum Taurat. Kalau kita mau dibenarkan di hadapan Tuhan, diterima oleh Tuhan, kita masih perlu melakukan hukum Taurat. Apa yang Yesus lakukan tidak cukup. Nah, ini yang dipercayai oleh orang Yahudi pada waktu itu. Dan dengan demikian, Paulus mengingatkan kebenaran mereka bahwa mereka harus melakukan lagi perbuatan-perbuatan hukum Taurat itu yang membatasi mereka, yang menghalangi mereka untuk menerima kebenaran Tuhan, dan akhirnya mereka tidak takluk, mereka menjadi disobedience pada apa yang Tuhan Allah berikan, yakni Yesus Kristus dalam hidup mereka. Nah, saudara, kalau kita telah menjadi Kristen bertahun-tahun, mungkin hal ini telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ada pelajaran-pelajaran understanding yang kita miliki, yang mungkin, saudara, bukan lagi satu kebenaran, bukan lagi sesuatu yang pada saat ini sesuai dengan apa yang Roh Tuhan ingin kita terima. Mungkin itu tradisi, mungkin itu satu pelajaran yang baik pada zaman itu, tetapi pada zaman ini sudah tidak relevan lagi. Banyak hal ini kita alami, saudara, dan khususnya di dalam pertumbuhan rohani kita. Kita mungkin terhambat oleh karena hal-hal ini. Dan mungkin ini, saudara, adalah gambaran kotak itu, di mana kita merasakan aman kalau kita berada di dalam kebenaran kotak-kotak yang selama ini kita dapatkan. Contohnya, saudara, bila saja kita mendengar pembicaraan mengenai Roh Kudus, mengenai bahasa lidah, karena kita belum pernah diajar dalam kehidupan kita, selama bertahun-tahun kita menjadi risih mendengarnya dan tidak merasa aman. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar pembahasan mengenai pembaptisan Roh Kudus. Ada satu pihak yang mengatakan bahwa kalau kita percaya Yesus Kristus, Roh Kudus kan sudah ada dalam diri kita, jadi untuk apa kita dibaptis oleh Roh Kudus lagi? Di satu pihak juga ada yang percaya kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kenapa kita perlu jatuh? Kenapa kita perlu gemetar-gemetar dan sebagainya, saudara? Kita memiliki kotak-kotak di mana kita aman dengan kebenaran yang telah dibangun di dalam diri kita. Mungkin, saudara, mungkin hal ini menghambat kita untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Saudara, Roma 8:29, kita ini telah dipilih, ditentukan untuk apa? Untuk menjadi segambar dengan Kristus Yesus, anak Tuhan, anak Allah yang Maha Tinggi. Goal pertumbuhan kita, saudara, tidak tetap, tetapi menyerupai Yesus Kristus. Nah, saudara dan saya, apakah sudah menyerupai Yesus Kristus? Belum, bukan? Jadi kita harus bertumbuh. Dan apa yang menghalangi pertumbuhan kita adalah mungkin kebenaran-kebenaran yang telah kita bangun di dalam diri kita sendiri, yang telah menghambat kita untuk menerima kebenaran yang daripada Tuhan. Seperti orang Yahudi yang Paulus ceritakan di Roma 10 ayat 3 ini. Saudara, saya sarankan begini, saudara. Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa kebenaran kita itu mungkin telah menghalangi kebenaran Tuhan masuk dalam diri kita. Untuk itu, saudara, kita perlu datang senantiasa ke hadapan Tuhan dengan rendah hati. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, Paulus juga mengingatkan kepada Timotius, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Saudara, even Timotius dapat salah, apalagi saudara dan saya. Kita perlu mengawasi, dan cara kita mengawasi adalah dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ini yang saya terima.
tapi saya mau bertumbuh. Kalau ada hal-hal dalam diri saya yang saya bangun berdasarkan kebenaran diri saya sendiri, biar Tuhan datang dan menghancurkannya supaya saya tidak ketinggalan untuk mendapatkan apa yang baik bagi pertumbuhan rohani saya. Saya percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus menolong kita, memberikan kita encourage, memberikan kita semangat, saudara, untuk kita terus maju, dan terus bertumbuh. Yang kedua, saudara, kenalilah kotak kita. Kotak kita itulah di mana kita merasa aman. Di luar kotak kita, kita juga perlu kenali mana-mana di luar kotak yang kita merasa tidak aman. Misalnya, bahasa lidah. Misalnya, baptisan Roh Kudus. Misalnya, baptis selam. Hal-hal, saudara, yang mungkin tidak nyaman saudara dengar. Dan tidak berani untuk menyelidiki, mempelajari, bahkan menanyakannya, bahkan memintanya. Saudara, kenalilah kotak saudara, dan kenalilah di luar kotak itu. Carilah nasihat-nasihat dari orang-orang yang sudah berpengalaman dan memiliki relasi dengan Tuhan, memiliki komitmen untuk membangun gerejanya. Saudara, banyak hamba Tuhan mendefinisikan iman itu sama dengan mengambil resiko. Kalau kita tidak mengambil resiko untuk berjalan di luar kotak kita, saudara, kita mungkin menjadi orang yang tidak beriman. Karena kalau kita berjalan pada sesuatu yang kita merasa aman, yakin, dan dapat melihatnya, apalagi kita perlukan iman. Tidak dibutuhkan, bukan? Yang ketiga, saudara, adalah ambil langkah. Satu langkah dalam satu waktu. Saudara, saya sarankan begini. Mungkin banyak di antara kita, saudara, ketika kita berjalan dalam kehidupan rohani kita mau bertumbuh, tapi yang kita andalkan adalah kekuatan kita untuk mengikuti Tuhan. Yang kita andalkan adalah discernment kita, pengenalan, pengertian kita bagaimana mengikuti Tuhan. Saudara, saya sarankan kepada saudara, coba ganti. Andalkanlah Tuhan yang dapat menuntun kita. Ini berbeda, saudara. Fokus kepada kemampuan diri kita mengikuti Tuhan, atau fokus akan kemampuan Tuhan yang dapat menuntun kita. Saudara, dengan demikian kita tidak perlu sesat, karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan yang dapat menuntun kita. Walaupun kita sesat sedikit, tapi Tuhan tahu bagaimana menuntun kita kembali keluar dari kesesatan kita. So, semoga ini sudah membuat kita menjadi orang Kristen yang thinking outside the box, tetapi tetap berdasarkan firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati.